Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah. Bapak sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian bab tentang haji. Kemarin baru satu hadis, ya, dua hadis. Nomor hadis 731. An Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha annaha qalat ya Rasulullah naral jihad afdalal amal afala nujahidu qala la lakinna afdalul jihadi hajjun mabrur. Dari Ummul Mukminin, ibunda orang-orang beriman, Aisyah istri Rasulullah SAW, beliau bercerita dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau bercerita bahwa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, naral jihad afdalul amal. Wahai Rasulullah, yang kami tahu jihad itu adalah afdalul amal, sebaik-baik amal perbuatan. Sebaik-baik, seafdal-afdalnya ibadah atau amal perbuatan adalah jihad. Afala nujahid, apakah kita juga harus berjihad? Kami para perempuan apakah juga berjihad? Qala la, wanita tidak berjihad. Lakin afdalul jihadi hajjun mabrur. Tetapi seafdal-afdalnya jihad adalah haji mabrur. Ini hadis nomor 2 bab haji. Bahwa ibadah yang paling afdal itu ibadah jihad. Tetapi sebaik-baik jihad adalah haji mabrur. Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Mabrur itu mengandung beberapa makna yang kalau kita simpulkan, mabrur itu makna lainnya adalah makbul. Mabrur itu makbul, diterima. Makanya sebenarnya istilah mabrur itu bukan hanya untuk haji sebenarnya. Sedekah mabrur, mabrurah, ya. Zakat yang mabrur, salat yang mabrur, puasa yang mabrur, secara bahasa sebenarnya itu. Karena arti mabrur itu diterima. Seafdal-afdalnya ibadah, amal ibadah perbuatan adalah jihad, dan seafdal-afdalnya jihad adalah haji mabrur. Sehingga Rasulullah mengatakan tidak ada balasan untuk haji mabrur kecuali surga. Pertanyaannya adalah apa itu mabrur? Mabrur artinya makbul, diterima. Ada 3 syarat suatu amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kriteria suatu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan surat Al-Qur'an, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Kita bahas dari bagian akhir ayatnya, baru kita menemukan jawabannya di bagian awal ayatnya. Agar ibadah kita ini mashkura, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Agar ibadah kita ini mashkura. Apa arti mashkura? Mashkura itu satu, makbulan, diterima. Yang kedua, majziyun bihi, diberi pahala. Yang ketiga, mashkurun lahu, diapresiasi oleh Allah SWT. Yang keempat, mardiyun anhu, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti mashkura, kata ahli tafsir, kata ulamaul mufassirun, arti mashkura adalah diterima, diridhoi, diganjar dengan pahala yang besar, kemudian diapresiasi sebagai ibadah yang diterima. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Bagaimana caranya supaya amal kita mashkura oleh Allah Ta'ala? Jawabannya ada di bagian ayat, bagian pertama. Wa man aradal akhirata. Yang pertama harus ikhlas. Wa man aradal akhirata, motivasinya akhirat. Naik haji motivasinya akhirat, bukan motivasinya supaya balik disebut Mang Haji atau Pak Haji, atau supaya gelar nama depannya ada haknya. Padahal dulu gelaran haji itu dari Belanda untuk membedakan mana teroris, mana bukan teroris. Yang balik dari haji ini bawa paham dari luar negeri, dari Mekah ini, si haji, wah ini fundamentalis. Nah, anu teh haraji, nah itu istilahnya tidak ditakutkan gitu. Tapi itu terus berkembang di masyarakat, terus dipakai akhirnya perubahan makna. Sekarang itu haji bukan lagi cap Belanda untuk para pejuang yang mereka katakan teroris karena berpotensi menghasut masyarakat melawan Belanda. Jadi para pejuang dulu Belanda mengatakannya teroris, dan biasanya itu para haji karena pulang dari Mekah membawa semangat, membawa perlawanan. Lalu berubah, makna itu berubah terus sampai akhirnya haji sekarang maknanya hanya satu, orang yang pernah pergi ke Baitullah di musim haji. Nah sekarang jadi gelar kehormatan haji, bukan lagi cap Belanda untuk menyebut orang itu fundamentalis. Artinya apa? Biasanya kalau askar, haji. Oh itu mah haji askar, itu mah haji. Hei haji, minggir. Karena si askar nggak tahu namanya. Kalau tahu namanya panggil namanya, kepen Pak Jadi. Kusabab terang kepen, terang jadi haji. Oh, haji seperti memudahkan bahasa aja. Oh, jadi yang mengikuti haji. Haji torik. Itu bukan haji torik dipanggil. Torik itu jalan, minta jalan. Haji torik. Jadi askar memanggil jemaah haji dan menginstruksikan dengan bahasa yang dipahami. Haji halal, menang halal. Haji haram, menang. Jadi halal menang, haram itu menang. Padahal sebenarnya halal haram kan hukum agama, tapi menjadi bahasa sehari-hari karena orang kita tidak paham bahasa Arab. Haji halal, haji haram. Ya, itu ungkapan askar supaya memudahkan. Haji torik bisa karena orang melim torik, haji torik. Nah jadi haji itu secara bahasa haja yahuju itu qasoda yaksudu, ngahajakeun, menyengaja. Haji itu secara bahasa menyengaja, ngaji mentah aya sambungan aja gitu. Menyengaja itu artinya bermaksud. Lalu arti syariatnya, arti istilahnya haji itu pergi ke Baitullah untuk tujuan manasik, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke tema kita bahwa amalan yang nantinya masykurah di sisi Allah, yang pertama adalah man aradal akhirata wa sa'alaha.
yang motivasinya akhirat. Itu baru amalan itu disebut ikhlas. Amalan ikhlas adalah amalan yang motivasinya akhirat. Kalau ada motivasi selain akhirat, maka itu belum ikhlas. Kalau jual beli, motivasinya jangan akhirat. Ya untung, motivasi menjual jual beli mah motivasinya untung. Dari untung itulah kita bisa mencapai akhirat. Ya. Kata Imam Syafi'i, jadikanlah dunia caramu untuk meraih akhirat. Sesungguhnya Allah membuka dunia untukmu agar kau cari dengan dunia itu akhiratmu. Nah, jadi ke sana larinya. Tapi niat jual beli mah jangan akhirat. Artinya ketika berapa ini 1 juta, baiklah, saya mah ikhlas tak. Jual beli mah saya istilah ikhlas. Untung tak untung. Kalau tidak ngambil untung banyak berarti meringankan pembeli. Kalau dia untung banyak berarti dia memang ingin keuntungan dari situ lebih. Tidak apa-apa, itu udah urusan jual beli. Tapi kalau akhirat, kalau urusan ibadah wajib niatnya aradal akhirata, motivasinya akhirat. Kalau tidak motivasi akhirat bisa jatuh kepada ria, ingin dilihat, atau bisa jatuh kepada sum'ah, ingin didengar. Yang mana kedua penyakit itu dapat menghapuskan ibadah yang barusan dikerjakan. Ria dan sum'ah itu menghapus amalan yang barusan dikerjakan. Yang kedua, wa huwa mu'minun. Wa sa'alaha sa'yaha. Yang kedua, agar ibadah kita ini masykurah, diterima, diridhoi, diapresiasi, diberikan pahala terbaik, maka kriteria yang kedua setelah ikhlas karena akhirat, karena Allah maksudnya, yang kedua adalah wa huwa mu'minun. Iman. Imannya harus benar. Karena kalau kita masih berbuat kemusyrikan, Allah mengancam, wahai Muhammad, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat musyrik, maka seluruh ibadahmu akan dihapus oleh Allah Ta'ala. Itu ancaman Allah kepada Rasulullah. Apalagi kepada kita, yang mana Rasul mustahil berbuat musyrik. Tapi ancaman itu penting disampaikan kepada Rasulullah agar menjadi pelajaran buat umatnya. Di dalam ayat lain, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya orang yang berbuat musyrik, maka selain amalnya dihapus, juga diharamkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Jadi syirik itu ancamannya besar. Nah, ada syirik lain yang tidak menghapus seluruh amalan tetapi menghapus amalan yang barusan dikerjakan, yaitu ria dan sum'ah. Disebut dengan syirik kecil. Itu yang kedua. Kriteria yang kedua, ibadah kita diterima adalah iman. Kemudian yang berikutnya, kriteria agar diterima ibadah kita adalah wasa'alah sa'yaha, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dalam bahasa Arab disebut ikut atau ittiba. Jadi kriteria amal yang berkualitas, kriteria ibadah yang berkualitas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu tiga. Rumusnya 3I. Ikhlas, iman, ittiba, atau ikut, bahasa Indonesianya ikhlas, iman, ikut. 3I. Dulu kita waktu Covid 3M kan? Apa 3M itu? Mengupas, memakan, bukan. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan hilang itu. Itu tahu tuh. Menjaga jarak. Nah, untuk amal yang berkualitas maka prosedurnya 3I. Ingat-ingat 3I. Iman, ikhlas, ikut atau ittiba. Baru amal itu masykurah, diterima, diridhoi, diberikan pahalanya, diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis arba'in. Barang siapa yang beramal, beribadah tanpa alaihi amruna, tanpa perintah dari kami, fahuwa raddun, maka mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita ini capek-capek tapi ditolak, Pak, karena tidak memenuhi 3I tadi. Iman teboga, amal segede gunung apapun
tidak ada iman, tidak akan diterima. Percuma. Orang-orang baik, orang-orang dermawan, orang-orang hebat, tetapi tidak beriman kepada Allah, amalnya ngegantung. Amalnya ngegantung. Contoh, ada beberapa orang kaya di dunia itu menyumbang 20% dari penghasilannya ke yayasan-yayasan di Afrika. Seperti misalkan ada Bill Gates Foundation itu 10% ke Afrika. Ininya CSR-nya. Ada Google Foundation juga sama membantu negara miskin. Tapi apakah amalnya diterima? Berdasarkan Al-Quran tidak diterima. Namun Allah memberikan balasan duniawinya. Berupa apa? Kehormatan, prestis, kelancaran rezeki, melimpahnya rezeki, Allah kasih. Balasan dunia diberi karena Allah Maha Adil. Kalau yang pemimpin yang adil, apakah Termasuk itu. termasuk ya? Tidak beriman. Pemimpin yang adil, Allah berikan balasannya di dunia kalau dia kafir. Ya. Kalau tidak kafir, maka balasannya dunia dan akhirat. Ada sebuah ungkapan yang sangat bagus sekali dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Innallaha la yansuru daulatal adilata wa in kanat kafiratan. Wa in kanat kafiratan. Kalau ada kanat kafiratan ya, jangan kafiratan baca. Wala yansuru daulata az-zalimata wa in kanat muslimatan. Allah akan memajukan, pakainya lamnya lam taukid, benar-benar sungguh Allah akan memajukan sebuah negara yang menegakkan keadilan, menegakkan hukum dan aturan meskipun negara kafir. Dan sebaliknya, Allah tidak akan membantu negara yang tiran, zalim, meskipun dia negara muslim. Itu hukum dunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekarang ada negara, entah di belahan benua manapun, menegakkan keadilan, menegakkan hukum, adil kepada rakyatnya, serius mengurus rakyat, tulus membantu, mengabdi kepada rakyat, Allah bantu. Ada negara yang tingkat kebahagiaan tertinggi di dunia, pendapatannya terbesar di dunia, dan harapan hidupnya terpanjang di dunia. Saya pernah lihat ulasannya, itu di antara salah satu attitude yang sederhana tapi itu luar biasa. Seluruh pejabatnya sampai lapisan RT RW bahasa orang rumah malu dan aib kalau menerima suap. Dan tidak ada mereka menerima suap, bahkan level tertinggi terbawah sekalipun. Level aparatur penegak hukum terbawah, level aparatur pemerintahan terbawah, mereka aib dan malu sekali, merasa tidak terhormat. Tidak ada honor dalam dirinya ketika menerima suap seperti itu, malu. Maka secara hukum sunnatullah duniawinya Allah majukan negara itu. Sekarang ada di negara muslim, entah namanya Konoha atau Wakanda, segala macam, supaya tidak kena delik nih, Konoha Wakanda gitu. Sampai lapisan aparatur terbawahnya baik penegak hukum atau pemerintahan, kalau tidak disuap tidak jalan. Padahal digaji sudah gede, sudah dapat tunjangan, ada tukin ya, segala macam, ada remunerasi, ada tukin, ada mungkin tunjangan lain, bahkan ada segala macam. Tapi urusan rakyatnya kalau menghadap nggak diurusin sebelum ada pelicin. Bil fulus kullu syai'in mulus. Dengan fulus semuanya mulus. Wa biduni fulus mampus. Tanpa fulus mampus. Nah, itu. Bagaimana Allah mau memajukan negara semacam itu? Ya, bagaimana mungkin? Tadi kaidahnya Allah menolong negara yang menegakkan keadilan, hukum,
meskipun dia bukan negara muslim. Dan Allah tidak akan menolong, tidak akan memajukan sebuah negara yang tidak menegakkan hukum dan aturan dan juga kebaikan kepada rakyat meskipun dia negara muslim. Itu sunnatullah, hukum Allah di dunia yang pasti berlaku. Pribumi menjual satu barang mentang-mentang karena orang berjalan, dia muslim, ngejual barang itu yang mestinya 2.000 dia jual 5.000. Yang namanya musafir kan darurat, beli aja segitu juga. Akhirnya lama-lama musafir itu berkali-kali lewat situ langsung menstigma mau balanja deui di dinya. Setiap orang akhirnya sepi jadi toko itu. Yang tadinya 1.000 2.000 jadi 5.000. Kapok sepi. Benar-benar sepi. Dihukum sama sunnatullah itu. Sementara ada warung toko mungkin non pribumi, mungkin juga non muslim, tapi dia menghargai sesuatu manusiawi sewajarnya. Dia mau musafir, mau orang bukan musafir, diberikan harga yang bagus, membantu orang yang lewat, membantu orang dengan harga yang wajar, ramai dan menguntungkan. Coba apa kita menyalahkan? Oh saya tamah pedah non muslim, saya tamah, tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya muslim non muslim masalah muamalah duniawi itu. Allah tegakkan sunnatullah, hukum alamnya Allah tegakkan berdasarkan kemahaadilan dan kemaharahman Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kriteria amal yang diterima. Satu, iman, yang kedua ikhlas, yang ketiga ittiba. Boleh itu kan urutannya memudahkan. Tapi kalau versi ayat urutannya itu ikhlas, iman, dan ittiba. Lalu sekarang pertanyaannya adalah haji mabrur itu semacam apa dan seperti apa? Tadi imannya kuat, bersih begitu, berangkat haji bukan karena keimanan yang lain, tidak melakukan hal-hal yang musyrik dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ikhlas, hajinya ikhlas karena Allah, berkorban harta, berkorban tenaga, berkorban segala rupa. Sekarang ongkos haji itu berapa? Yang lagi digodok di DPR sekarang 90 ya? 90. Itu kan besar. Kalau sampai tidak ikhlas percuma. Jadi hajinya sia-sia, hanya menggugurkan kewajiban rukun Islam saja. Pokoknya 65. Lalu ittiba itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dan berikutnya adalah ikhlas. Imam Nawawi ketika menjelaskan masalah haji mabrur, beliau mengatakan haji mabrur itu al-hajjul ladzi la yukhalituhu ismun. Haji mabrur adalah haji yang tidak dibarengi dengan perbuatan dosa ketika melaksanakannya. Haji mabrur adalah haji yang tidak dibarengi dengan perbuatan dosa atau melanggar ketika pelaksanaannya. Mulai dari harta yang digunakan, kemudian cara dia berangkat dan sampai ke Baitul Haram, kemudian seluruh manasik yang mesti dia lakukan, kemudian juga akhlak yang mesti dia jaga. Man hajja falam yarfus walam yafsuq dan seterusnya ya. Tidak boleh rafas, tidak boleh fusuk, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berkata fasik, tidak boleh berbuat berbuat yang fasik gitu. Maka Allah berikan dia haji yang mabrur. Lalu juga tidak mengandung dosa ketika dia telah selesai menyempurnakan manasik-manasiknya. Baru itu haji mabrur. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, al-hajjul mabrur huwa al-hajjul ladzi la yukhatiluhu ismun. Haji yang tidak dibarengi dengan dosa, itulah haji mabrur. Lalu apa tanda haji mabrur? Sampai Rasul menjamin surga dan seafdal-afdalnya jihad bahkan. Lakin afdalal jihad hajjun mabrur. Jihad adalah ibadah yang paling afdal, dan ibadah yang paling afdal dari jihad itu ada yang lebih afdal, yaitu haji mabrur.
karena beratnya melebihi jihad kadang. Beratnya haji itu, lelahnya, capeknya segala macam itu kadang melebihi jihad. Makanya disebut afdalu al jihad, haji mabrur. Rasulullah pernah ditanya apa indikasi atau tanda haji mabrur. Barangkali kita masih salah persepsi. Haji mabrur teh anu tokona ngalegaan nambah 10 misalnya. Pulang dari Mekah tokona nambah 3, atau pulang dari Mekah sawahna balatak tambah luas. Ada orang persepsi haji mabrur itu begitu, kendaraannya nambah, atau juga misalkan rumahnya ngaluhuran. Ada juga yang haji mabrur teh sudah tidak lagi capek disibukkan dengan ngejar dunia. Dunia itu dia udah relax lah. Alhamdulillah sebelum haji mah saya tuh sibuk urus sawah, kebun gitu segala macam. Pepelakan, palawija, sibuk saya. Alhamdulillah setelah haji mah saya tidak disibukkan lagi dengan itu semua. Kenapa? Karena sawahnya saya jual. Tadi nyari po di sawah, bukan dulu sebelum haji saya tuh ribu di sawah. Tikus tuh didundung di sawah, bukan bebeakan. Tapi setelah haji saya sudah santai. Sawahnya sawahnya dijual untuk biaya haji. Jadi tambah tenang, tambah rileks gitu. Haji mabrur tandanya adalah atau indikasinya adalah yang pertama thayyibul kalam, yang kedua it'amut ta'am. Kata Rasulullah, mal hajjul mabrur ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu haji mabrur, apa tandanya? Karena persepsi orang rata-rata haji mabrur itu urusannya ke tambahan rezeki. Tapi kata Rasulullah, haji mabrur itu 2 tandanya. Yang pertama thayyibul kalam, ucapan tutur katanya semakin thayyib, semakin baik. Nu tadina kasar pulang dari Mekah halus, itu mabrur hajinya tuh. Anu tadina tukang curak carek, anu tadina tukang masyaan bae batur, pulang dari haji tidak lagi, itu mabrur. Yang kedua adalah it'amut ta'am, sering berbagi atau memberi makanan kepada orang lain. It'am itu memberi makan, at'am makanan. Jadi ciri haji mabrur itu 2. Kalau kita mendapatkan 2 tanda ini berarti haji kita mabrur. Adapun nanti efek dari kemabruran kita berdampak kepada lingkungan, itu barokah dari haji mabrur. Toko nambah, sawah ngalegaan, rumah jadi lebih semarak, harta benda bertambah, rezeki dari Allah semakin meningkat. Itu keberkahan dari haji mabrur, efeknya. Tapi bukan itu tandanya. Tandanya haji mabrur 2, ucapan semakin baik, kemudian semakin dermawan, berbagi. Itu tanda mabrur. Soalnya haji itu macam-macam Pak, aya dul majid, kedul ka masjid, aya haji tomat, mangkat tobat balik umat, aya haji kosasi, ongkos dikasih. Jadi beda-beda. Aya dul majid, geus haji tapi kedul ke masjid, mungkin di haram sudah 100.000 kali lipat, geus tuh kudu salat deui da di haram. Itu dul majid. Pokoknya kalau ada orang berangkat tanah suci balik-balik malah tara ke masjid, eta gelarna haji dul majid, kedul ke masjid. Anu paling parah mah haji tomat, mangkat sama tobat sasadu minta maaf ke tetangga-tangga bisi maot dia pesawat dia jatuh. Ayo balik tambah kumat, nah itu haji tomat, tobat dan kumat lagi. Waliyahzubillah. Itu Bapak, tanda haji mabrur adalah semakin berkataannya baik, semakin dermawan. Thayyibul kalam wa it'amu at-ta'am. Mudah-mudahan haji-haji kita bisa mabrur, amin ya rabbal alamin. Kalau dulu merasa belum mabrur, maka sekarang mabrurkan haji kita. Dimabrurkan hajinya dengan cara
Supaya haji kita dulu itu jadi mabrur, mabrurkan sekarang kalau merasa belum mabrur. Dengan cara thayyibul kalam dan it'amu at-ta'am. Kalau kita perhatikan dengan baik, maka kita akan mendapatkan sebuah benang merah. Ternyata sirru qabulil amal hifdzul lisan. Ternyata rahasia di balik diterimanya amal ibadah kita selalu ada yang namanya jaga lisan. Dan yang kita maksud jaga lisan, kemarin kita bahas jaga lisan yang dimaksud adalah agar lisan kita itu terjaga dari hal-hal selain zikrullah. Terutama yang lisan yang menyakiti orang lain. Itu dapat menggugurkan pahala ibadah kita. Lihat zakat. Allah berpesan, wahai orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan kau batalkan pahala sedekah kalian dengan al-manni wal adha. Al-mannu wal adha. Al-mannu itu nyebut-nyebut. Nah, kalau si bere kurang Bang si bere disebut-sebut, dikasihnya itu disebut-sebut gitu. Al-mannu dari kata manna ya munnu, menyebut pemberian. Wal adha. Adha itu menyakiti perasaan yang menerima, menyinggung, menyindir, memojokkan perasaan yang menerimanya. Itu dua hal yang membatalkan pahala zakat dan sedekah kita. Terutama sedekah yang sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu, jangan kau batalkan sedekatikum, termasuk sedekah, infak, zakat, wakaf segala di situ. Bil manni wal adza, dengan mannu dan adza, dengan manni dan adza. Dengan menyebut-nyebut atau membuat tidak nyaman yang menerimanya. Itu menggugurkan pahala sedekah kita. Sehingga ayat sebelumnya itu qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik itu jauh lebih baik daripada kamu memberi tapi menyakiti, menyinggung, memojokkan. Mendingan teu mere tapi kosakata tutur katanya itu lembut baik gitu. Mendingan teu mere, mending tidak ngasih tapi bahasanya bagus daripada memberi tapi bahasanya memojokkan. Qaulun ma'rufun, perkataan baik, khairun, lebih baik, lebih afdal min shadaqatin, daripada sedekah yatba'uha adza, yang dibarengi dengan tadi meremehkan atau memojokkan, membuat tidak nyaman yang menerimanya. Ada apa begitu Pak? Mere tapi bari kukulutus, bari ngarendahkeun menerimanya gitu. Mendingan gak usah ngasih, tapi berikan pada dia perkataan yang ma'ruf, qaulun ma'ruf. Nu pahapunten Pak ieu nu gigi ulah mana minta receh. Itu menyakiti kan. Udah ngasih tapi menyakiti, tidak terima. Puasa juga sama ternyata. Sirru qabulis siyam, rahasia di balik diterimanya puasa adalah jaga lisan. Man lam yada qaula zur wal amal bihi laisa lillahi fa laisa lillahi hajatun ma yut'amu wa syarabu. Bahwa puasa yang tidak dibarengi dengan jaga lisan, Allah tidak butuh puasanya. Artinya tidak diberikan pahala puasanya, hanya menggugurkan kewajiban. Jadi capeknya doang, hafal lausnya aja dan gugur kewajiban. Termasuk haji juga ini. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya, ternyata rahasia di balik seluruh diterimanya amal kita adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Dan kebalikan dari menjaga lisan, konsekuensinya adalah tadi zikrullah. Menjaga lisan dalam arti kata lebih banyak zikrullahnya daripada yang lain-lain sebagainya. Baik, hadis-hadis berikutnya itu tentang kaifiat detail dari manasik, kita lewati saja karena itu balik lagi yang tadi mengenai pemimpin yang hadir. Pertanyaannya itu sering menggelitik, memang sedih lah kita dengan pertanyaan itu. Misalkan tadi kan negara-negara yang hadir itu Norwegia, kemudian negara-negara di sana lah, Eropa, New Zealand, Singapura, Skandinavia. Hampir tidak ada negara muslim yang berkategori adil, makmur seperti itu. Sementara nilai Islam itu ya'lu wa la yu'la gitu. Ada apa gerangan yang terjadi? Atau misalkan nggak seperti Indonesia lah, sudah begitu banyak orang haji itu, mungkin jutaan lah orang udah naik haji, mungkin udah puluhan juta. Tapi kok dampak sosialnya masih belum terlihat gitu. Dan apa namanya, 70 sekian tahun kita merdeka kok begini-begini aja gitu. Ada apa gerangan ini? Ini curhat atau renungan Pak? Ini curhat kita semua ya.
prihatin. Ya tadi sunatullah berlaku. Allah kan maha adil, tidak akan menzalimi siapapun baik orang kafir ataupun orang muslim. Wa mallahu bizallim wa mallahu bizalam lil abid. Allah tidak akan menzalimi siapapun hambanya. Wa mallahu bizallamin lil abid. Ada ayat lain, wa mallahu bizallamin lil alamin. Allah tidak akan zalim kepada seluruh penduduk alamin, semesta alam ini. Termasuk orang kafir tidak akan Allah zalimi. Kalau dia baik, Allah kasih ganjarannya, balasannya. Tetapi karena dia tidak iman, balasannya tidak nembus ke akhirat, dibalas di dunia. Nah, pertanyaan tadi renungan, kita sudah merdeka sekian lama, kenapa mayoritas negara muslim begitu? Ya lihat aja, negara muslim. Kalau enggak tiran, korup. Kalau enggak tiran, korup. Sudah mah kebodohan dalam agama, kebodohan juga dalam urusan dunia, diperparah dengan penyakit korup, lalu ditimpa lagi dengan pemimpin yang zalim. Di negara-negara Arab kepemimpinan itu ditunjuk, dipilih sama pimpinan atau demokrasi. Beda-beda. Seperti beberapa negara kerajaan itu ada yang monarki absolut, tidak punya parlemen, raja aja udah. Ya. Titah raja adalah undang-undang. Ada bahasa Perancis, dalam bahasa hukum itu semua. Aku adalah hukum. Ya. Anal qanun, aku adalah hukum. Ana al qanun, akulah hukum. Ada yang monarki tidak absolut, monarki demokratis. Jadi raja ada tapi parlemen juga ada. Seperti Qatar itu monarki demokratis, monarki parlementer. Kalau akan memilih pemimpin, memilih nabi itu dipilih raja. Sehingga 104.000 nabi di dunia ini itu hasil pilihan Allah kan. Iya. Dan Kalau kerajaan turunan. Kerajaan itu turunan. Jadi maksud saya demokrasi itu adalah keliru. Demokrasi itu kalau dijalankan dengan adil ya syuro itu namanya. Kalau adil. Demokrasi yang syuro dijalankan dengan syariat itu syuro. Karena penamaannya tidak substansial, penamaan itu mau namanya demokrasi, mau namanya syuro. Kalau memang adil ya itu sejalan dengan Islam. Karena Islam tidak pernah menentukan satu format pemerintahan yang baku harus seperti itu dan berdosa kalau tidak ada. Di zaman Bani Umayyah kerajaan, di zaman Khulafaur Rasyidin kekhilafahan, di zaman Rasulullah pemerintahan nubuah yang 3 trias politikanya di tangan Rasulullah, eksekutif, yudikatif, legislatif di tangan Rasul. Zaman sekarang tidak boleh ada pemerintahan seperti itu. Tidak boleh ada hukum di tangan dia, perundangan di tangan dia, eksekutif di tangan dia, nggak boleh. Hanya Rasul yang boleh itu. Kalau ada orang sekarang melakukan cara pemerintahan seperti ala Rasulullah, bisa tiran dan bisa ditator berat itu. Zaman Khulafaur Rasyidin 4 orang khalifah itu ada namanya syuro, musyawarah yang dipimpin oleh sahabat-sahabat senior. Ada sekitar 5 orang tuh, syuronya Umar bin Khattab, syuronya Abu Bakar Siddiq. Itu ulama-ulama besar, orang-orang pilihan dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Nah, demokrasi sekarang memang bermasalah. Ya. Bermasalahnya kenapa? Bermasalahnya adalah one man one vote. Satu orang satu suara. Tidak peduli orangnya seperti apa, bahkan ODGJ dimasukkan. Penikmat demokrasi ataupun orang yang punya hak pilih. Jadi suara ulama besar, profesor doktor bidang hadis, alumni misalkan Madinah misalkan atau Ummul Qura, sama dengan pemabuk di pinggir jalan yang tatoan dan nyeket botol sambil menggoda dan menzalimi orang lain. Sama itu. Mohon maaf. Suaranya sama. Suaranya sama.
hak pilihnya saudara. pilihnya. Antara syekh besar gitu, yang mulia dan sebagainya, mufti bahkan, mufti agung dan sebagainya, ketika dibiling suara sama dengan mohon maaf PSK di lokalisasi. Ya, itulah negatifnya demokrasi sekuler. Demokrasi dalam Islam itu bingkainya syuro. Dan syuro itu diambil dari orang-orang ahlul ra'yi, ahlul halli wal aqdi, orang yang punya hikmah yang besar, punya ilmu yang banyak, punya kebijaksanaan, dan punya ketulusan dalam mengurus masyarakat. Itu sila keempat itu sebenarnya. Ya, jadi itu dari awal sudah bermasalah. Belum lagi ditambah dengan belum siapnya SDM pemerintahan dari seluruh lapisan menerima konsep tersebut dengan tangan terbuka. Kalau saya mengutip dari Rocky Gerung itu, demokrasi itu seperti buah-buahan yang bervitamin. Tapi kalau masuk ke perut yang salah, terjadi apa istilahnya itu? Ada istilah lain di medis itu apa? Konstipasi atau hal lain sebagainya lah. Diare dan sebagainya. Pokoknya demokrasi itu buah bagus karena dari semua sistem yang tiran di dunia mungkin bisa dikatakan demokrasi itu jalan keluar. Kalau idealnya ya pemerintahan Islam, idealnya, atau syura dalam Islam yang oleh orang Barat dikatakan silakan demokrasi, silakan. Ada jurnal yang ditulis oleh seorang profesor di Unpad yang menggali ya lebih dalam tentang ternyata demokrasi itu punya asal usul dalam Islam, punya akar dalam Islam yaitu syura dan dipraktekkan di zaman kekhilafahan setelah Bani Umayyah dan seterusnya. Cuman akhirnya ditemukan lagi barang itu di barat, lalu dipopulerkan lagi ke dunia hingga balik lagi ke dunia Islam itu demokrasi. Jadi tidak sepenuhnya demokrasi itu jahat atau keliru selama ditegakkan dengan mabda atau prinsip-prinsip syura, prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip persamaan hak dan kewajiban di depan hukum, itu demokrasi akan menjadi berkah buat masyarakat. Tetapi yang terjadi demokrasi hanya dijadikan sebagai sebagai alat politik untuk meraih kekuasaan. Kalau panggilan kepada pemimpinnya apakah khalifah, presiden, raja atau apa gitu? Itu mah terserah. Mau dipanggil khalifah, lalu zaman Umar diganti dengan Amirul Mukminin. Kemudian diganti dengan Salatin di zaman Kesultanan Ayubi. Kemudian diganti dengan Basha di zaman Kesultanan Turki. Itu bebas. Islam tidak menentukan, tidak mewajibkan format baku dalam pemerintahan. Mau republik, mau demokratis, mau kesatuan, mau federal, mau kerajaan, mau apalagi bentuk lain, bentuk negara. Silahkan, yang penting adil dan menegakkan hukum Allah. Adil dan menegakkan hukum Allah. Kalau kita punya raja tiran, tangan besi, pokoknya kuat lah gitu, tapi adil, dibanding dengan yang culai calai tapi tak adil, mending mana Pak? Mending tangan besi, keras, tiran tapi adil. Kan para khalifah itu rata-rata tangan besi tapi adil. Tegas tapi adil. Kita butuh pemimpin yang meskipun dia diktator tapi adil diktatornya. Daripada yang tidak diktator tapi tidak adil, malah zalim. Gitu. Manusia begitu. Jadi sekali lagi Islam tidak mewajibkan menentukan format baku pemerintahan. Mau republik silahkan, mau kerajaan silahkan, mau monarki, mau absolut, mau parlementer silahkan. Pek-pek umpamanya. Karena tidak ada memang dalilnya tentang format kekuasaan. Rasul tadi mutlak, absolut. Sahabat syura, mirip demokrasi sekarang, tetapi syuranya syura Islam. Umayyah kerajaan semi absolut karena tidak punya parlemen. Abbasiyah juga hampir-hampir, kesini berubah-ubah.
Jadi tidak punya hormat kekuasaan. Ayat-ayat tentang kekhilafahan rata-rata itu kekhilafahan manusia sebagai wakil Tuhan di bumi. Artinya apa? Manusia adalah makhluk Allah yang diperintahkan untuk memakmurkan bumi. Kalau kita menemukan kata khalifah di dalam Quran, di dalam hadis, itu maknanya selalu maknanya adalah bagaimana memakmurkan bumi untuk ibadah kepada Allah. Gitu. Jadi mangga Pak Dr. Himad mau gelar apapun, mau khilafah, belum presiden, perdana menteri, raja, silakan. Tidak ada hormat dalam baku dalam Islam. Yang penting tadi adil ya. Tahun 60 kan, Bung Karno itu julukannya itu Paduka yang Mulia. Nah, mangga baik wae mah. Bebas. Bebas nama sakahayang nama sakarep nama enggak. Belakangan hilang. Mangga itu. Insyaallah. Hadanallahu wa yakum ajmain wallahu waliyut taufiq. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.